Perannya di sini saya berperan menjadi Elang. Karakternya namanya Elang. Eh, Dia itu seorang arsitek yang habis kuliah dari luar negeri. Pokoknya nanti akan ada ininya lah. Ini masih belum diungkap nih, baru hampir seminggu lah saya di Terbelenggu Rindu. Jadi masih belum diungkap Elang ini tujuan sebenarnya apa. Saya sih udah tahu ya, tapi belum diungkapkan di ceritanya juga masih masih dibikin misterius lah. Jadi kayak orang masih dibikin bertanya-tanya. Ini arahnya mau kemana? Mau baik, mau jahat, mau apa? Ini jadi masih di abu-abu lah, masih ngambang. Iya, masih ngambang-ngambang di permukaan aja kita, gitu. So far seru sih syutingnya. Ketemu teman-teman apa pemain yang beberapa juga udah pernah kerja sama bareng di produksi-produksi sebelumnya. Terus beberapa juga yang baru ketemu, terus juga welcome, baik semua. Pokoknya seru sih syuting sini, enak, enak. Salah satunya faktornya karakternya oke sih, menarik ya. Terus awal tuh ngobrol sama Pak Gita dulu, sama orang produksi, orang kantor produser. Tokohnya penting gitu, apa cukup sentral lah untuk memanipulasi, untuk ngapa-ngapain kemana-mananya tuh enak gitu. Jadi karakternya nggak mentok di satu tempat, bisa bisa macam-macam alur lah, bisa dimaininnya enak gitu. Jadi kayak oke, fine, nggak masalah gitu. Kita coba yang terbaik gitu. Jadi kayak ya cukup dikasih dapat tokoh yang penting aja. Jadi kayak oke. Oh, kalau tantangan yang nomor satu ada sih yang paling utama. Tokohnya ini kan sebenarnya kalem ya. Karena arsitek dia punya plan-plan tuh udah tertata segala macamnya. Nah, beda sama diri gue yang gue agak anaknya apa ya, menggebu-gebu mungkin ya. Jadi kayak secara ucapan segala macamnya itu lebih buru-buru, nggak gitu tertata lah. Jadi kayak mungkin ada beberapa waktu awal-awal sih beberapa kayak nah terlalu cepat intonasinya gini-gininya. Oh ya oke, mainnya harus lebih flow-nya harus lebih pelan, lebih santai gitu. Itu itu aja sih. Tapi kan ini juga sambil berjalan juga pelan-pelan kan harus ngerubah, harus bisa ngikutin karakternya si Elang ini kan. Eh scene-nya bukan scene-scene yang jahat-jahat sih. Ini jadi kayak lucu-lucuan. Jadi bukan penengah ya. Bikin Mas Birunya ini cemburu-cemburu buta, terbakar-terbakar api cemburu gitu. Padahal nggak ada niatan apa-apa, cuman dianya ngerasa kayak apaan sih nih orang, apaan gitu-gitu lah. Karena beberapa kali ada scene yang kalau ajak ngobrol Amira, dianya langsung yang kayak panas. Dianya yang ya lucu-lucu aja, enteng-enteng gitu-gitu, bukan yang mau ngerebut, nggak gitu. Pancingan, kecil. Oke. Ini apa panggilannya? Oh, Gospot. Halo pemirsa Gospot, jangan lupa tetap saksikan sinetron Terbelenggu Rindu setiap hari jam 18.15 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di RCTI. Jangan lupa. Mas yang tadi dong soal skincare kan perawatan juga. Gue enggak. Nggak usah nyebutin brand sih, lebih ke Oh, tips memilih aja. ya. Terus memang sih takut juga nih skincare abal-abal, tapi saya lebih selektif aja sih gitu. Lagi Ya, rame. lebih aman aja. Kita nggak Mulut gue suka nggak bisa ngerem. Ya. Mas Chris, kalau selebriti kan identik harus tetap kinclong di depan kamera. Nah, Mas Chris sendiri perawatan dan memakai skincare juga nggak sih? Kan di tengah ramenya isu bahaya produk skincare yang tinggi Hmm. merkuri, yang bahannya mungkin banyak yang abal-abal. Nah, Mas Chris sendiri seperti apa nih dalam memilih produk-produk perawatan? Kalau saya jujur ya, saya nggak pernah pakai skincare. eh Tergolong mukanya kulitnya yang agak badak nih. Tapi sometimes beberapa suka yang kayak ngelupas apa segala macam. Kalau itu pasti ke dokter, ada
dan seumur umur ke dokter muka ya dokter klinik kecantikan itu ya cuma di sampai detik ini baru satu tempat yang itu aja sih datangnya, karena ngelihat track record ke belakangnya segala macam udah banyak terbukti lah, udah approve semua segala macam. Tapi kalau untuk di rumah sendiri nggak ada skincare, malah kadang suka nyolong skincare istri ya. Cuci muka pun pakai sabun cuci mukanya cuci muka punya istri juga. Karena saya pernah pakai punya yang khusus buat cowok, malah jadi kering, agak kering gitu. Jadi kayak, aduh bingung coba-coba, udah pakai yang punya istri aja. Istri kayaknya aman-aman aja, berarti gua aman-aman juga lah gitu. Jadi kayak kayaknya istri yang lebih tahu ya kalau detail-detail soal skincare kecantikan gitu-gitunya. Dia yang lebih picky lah. Tapi dengar juga nggak sih mas, ramenya berita tentang skincare abal-abal gitu yang berbahaya gitu, khawatir juga nggak sama skincare istri, kamu udah ngecek belum ini aman nggak, Bepom gitu? Oh, kalau itu ya aware ya, tetap kita juga tetap ada aware-nya. Tapi kan kalau istriku lebih yang dia memang emang perempuan ya demen dandan ya wajar lah. Jadi dia udah tahu kayak udah pernah pakai ini nggak cocok ya udah gitu-gitu. Dia udah banyak pengalamannya lah hal-hal kayak gitu. Jadi kayaknya dia pakai skincare yang sekarang dia pakai itu kayak udah lama, jadi udah so far nggak ada masalah gitu-gitunya. Ya udah. Yang penting ya harus dilihat juga sih ininya komposisinya apa aja, terus yang ngejual siapa, track record ke belakangnya seperti apa, ya nggak boleh kemakan, jangan kita telan bulat-bulat lah kalau ada gitu-gitu, harus kita lihat-lihat juga, cari-cari berita. Ya, Pernah ada pengalaman gagal atau apa mas? gagal apa? Nggak cocok nih pakai skincare apa gitu, pernah ada pengalaman? Oh enggak, kalau skincare enggak, saya enggak pakai gitu. Cuci muka aja sih beberapa, karena kulit saya lebih nggak tahu gimana kalau pakai cuci muka yang khusus buat laki-laki terutama, malah muka saya agak lebih kering aja. Atau enggak saya aja yang nggak tahu untuk muka saya yang bagus yang mana, jadi ya udahlah gitu. Kadang pakai sabun badan aja cuci mukanya juga sekalian. Simpelnya coba.